Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam renungan harian dalam bahasa Indonesia dari Covenant City Church. Saudara, berdoa adalah bagian penting dalam kehidupan iman kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan pola berdoa seperti yang diajarkan di dalam doa Bapa Kami. Dalam berdoa tentu sangat wajar kita menaikkan permintaan-permintaan kepada Tuhan. Kita meminta berkat Tuhan bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita, bagi kesehatan kita, dan seluruh aspek hidup kita. Nah, selain permintaan-permintaan tersebut, hal penting apa yang seharusnya kita juga minta di dalam doa kita? Hari ini kita akan melihat dua hal juga yang sangat penting dalam kehidupan iman kita yang mungkin kita sudah lupakan dalam permohonan kita waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan belajar dari perikop dari surat Efesus pasal yang ketiga ayat 16-21. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, doa ini adalah doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Sebelumnya di pasal 1 ayat 17, ia juga berdoa agar mereka mendapatkan hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar dan menyadari kekayaan pengharapan yang tersedia bagi mereka di dalam Kristus. Paulus sadar bahwa ini adalah hal yang penting untuk dia tekankan kepada mereka. Dengan menyatakan pada mereka apa yang ia doakan bagi mereka, Paulus juga tentu berharap agar doa tersebut menjadi doa dan kerinduan dari mereka secara pribadi. Dua hal yang ia doakan. Yang pertama, ia berdoa agar jemaat semakin kuat dan teguh di dalam iman. Di ayat ke-16 tadi, Paulus berdoa agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman mereka kepada Kristus. Paulus hendak menekankan, waktu dia menyatakan hal ini, betapa penting mereka selalu bergantung sepenuhnya pada karya Roh Kudus di dalam kehidupan iman mereka. Roh Kudus yang sudah melahirbarukan mereka, yang sudah memberikan kesaksian tentang Kristus di dalam hati mereka, itu juga dibutuhkan kuasanya dalam mereka menghidupi iman mereka. Nah pertanyaannya, apakah doa seperti ini agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman ini hanya perlu kita naikkan waktu dalam situasi tertentu? Waktu ada tantangan yang berat atau ancaman terhadap iman kita, waktu itu saja kita perlu berdoa seperti ini? Saudara sekalian, doa seperti ini perlu kita naikkan setiap saat dan di dalam setiap kondisi. Entah itu ada tantangan terhadap iman kita yang secara nyata atau itu tidak terlihat secara nyata. Karena mungkin saja saudara sekalian, mungkin tidak ada satu ancaman yang serius bagi iman kita. Bagi sebagian besar dari kita tidak dapat tantangan yang serius terhadap iman kita untuk menyangkali Kristus. Tapi bagaimana dengan daya tarik dunia ini? Bagaimana dengan nilai-nilai dunia ini? Bagaimana dengan kedagingan kita? Itu yang bisa terus menggerogoti iman kita tanpa kita menyadarinya. Mungkin kita tidak secara langsung menyangkali iman kita, tapi kita juga tidak menghidupinya lagi secara nyata. Kita mungkin tidak berpaling meninggalkan Tuhan, tapi kita juga mengabaikannya di dalam hidup kita. Karena itu saudara sekalian, kita perlu setiap saat berdoa, menaikkan doa seperti ini, agar kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman kita oleh karya Roh Kudus. Selain karena memang kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk iman kita, itu juga untuk kembali mengingatkan diri kita waktu kita menaikkan doa seperti ini, untuk kita terus berjaga-jaga. Karena tantangan terhadap iman kita itu bisa dalam bentuk yang kita bahkan tidak menyadarinya. Dan yang doa yang kedua Paulus naikkan bagi jemaat di dalam perikop ini adalah doa agar jemaat semakin memahami kasih Kristus. Di ayat 18-19 Paulus berdoa agar jemaat memahami besarnya kasih Kristus. Apakah jemaat itu belum mengetahui tentang kasih Kristus?
tentu saja sudah mengetahui sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mereka pasti sudah mendengar tentang kasih Kristus. Namun Paulus tetap berdoa untuk kali ini menunjukkan kepada mereka pentingnya untuk mereka terus memiliki pemahaman yang semakin mendalam tentang kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Berbicara tentang pemahaman ini, saudara sekalian, ini mencakup dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek eksperimental. Kedua-duanya sama-sama pentingnya dalam keimanan kita, dalam pengenalan kita akan kasih Kristus. Secara kognitif, artinya untuk bisa mengenal, memahami kasih Kristus, diperlukan pengetahuan dan pengertian. Lebih dari sekedar sebuah perasaan atau emosi untuk kita bisa memahami kasih Kristus dengan benar. Pengetahuan di sini dalam arti hal-hal yang paling mendasar tentang kasih Kristus. Misalnya, mengapa Kristus rela mati bagi kita? Bagaimana kematiannya Kristus itu bisa menyelamatkan kita? Apa yang membuat kita dapat menerima karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus? Dan lain-lain sebagainya yang tentang kematian Kristus bagi keselamatan kita. Itu semua adalah pengetahuan yang perlu kita memiliki. Tanpa pengetahuan seperti yang demikian, maka akan sulit bagi kita untuk bisa memahami kasih Kristus yang dikatakan Paulus itu begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Dan secara eksperimental, artinya kasih Kristus itu harus juga kita alami secara nyata. Lebih dari sekedar satu pengertian di dalam kognitif atau akal budi dan rasio kita. Karena tanpa pengalaman yang secara nyata hari demi hari hidup berjalan di dalam kasih Kristus, maka akan sulit bagi kita untuk bisa memahami kebesaran kasih Kristus. Yang menarik di sini, saudara sekalian, Paulus katakan agar jemaat dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih tersebut melampaui segala pengetahuan. Di satu sisi diperlukan pengetahuan untuk dapat mengenal kasih Allah itu. Tapi di sisi yang lain, pengetahuan yang kita miliki itu tidak akan pernah sempurna. Mengapa demikian? Karena sangat wajar. Segala hal tentang diri Allah itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan kita mengerti. Di sini bukan berarti kita tidak bisa mengenal Allah, namun kita hanya dapat mengenal Allah, mengenal kasih Kristus sejauh yang Ia telah nyatakan tentang dirinya di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, jika kita mau jujur, dalam doa kita meminta banyak hal kepada Allah yang tentu saja bukan hal yang salah. Kita boleh memintanya. Allah adalah sumber rahmat dan berkat. Namun seberapa sering kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tiap detik kita perlu anugerah Allah oleh kuasa Roh Kudus menopang iman kita. Sungguh-sungguh kita berdoa memintanya. Dan betapa sering kita berdoa agar sungguh-sungguh kita semakin mengenal dan memahami keagungan kasih Kristus. Berapa sering doa seperti ini kita naikkan dalam kehidupan doa kita. Di sini kita kembali bersyukur, saudara sekalian. Kasih Kristus yang begitu besar yang dinyatakan oleh Paulus di dalam perikop ini, itu bekerja melampaui keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita mau flashback hidup kita, pasti setiap kita bisa bersaksi bagaimana di masa-masa yang lalu kita mengalami pertolongan dan karya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, yang bahkan mungkin kita tidak pernah pikirkan atau doakan sebelumnya. Jadi mari kita terus mengingat dua kebenaran ini. Kita perlu terus berdoa, memohon Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan kita berdoa agar Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa semakin memahami kasih Kristus. Namun pada saat yang sama kita juga mengingat bahwa karya Allah di dalam hidup kita itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan yang kita doakan. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini yang boleh kami dengar, mengingatkan kami pentingnya untuk selalu berdoa, memohon agar Roh Kudus-Mu yang menolong, menguatkan dan meneguhkan iman kami, dan kami bisa semakin memahami kasih Kristus yang begitu besar, begitu panjang, lebar, luas, tinggi, dan dalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.